Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Di sini kami akan mencoba memaparkan sebuah materi tentang demam berdarah. Ya, seperti diketahui ya, di Indonesia bahkan di dunia sedang mengalami masalah pandemi COVID-19. Nah, selain bahaya COVID-19 yang masih terus mengancam, masyarakat Indonesia juga harus mewaspadai bahaya dari penyakit demam berdarah. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sejak 1 Januari hingga 27 April 2020, tercatat 49.563 kasus demam berdarah. Angka terbanyak berada di Jawa Barat, yaitu sebanyak 6.337 kasus, di Bali sebanyak 6.050 kasus, Nusa Tenggara Timur sebanyak 4.679 kasus, Lampung sebanyak 4.115 kasus, dan di Jawa Timur sebanyak 3.715 kasus. Untuk di Kabupaten Banyumas sendiri, kasus demam berdarah cukup lumayan tinggi, Bapak Ibu. Menurut Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, hingga awal bulan Juni 2020 saja kasus demam berdarah sudah mencapai 209 penderita. Dari jumlah tersebut, 6 diantaranya meninggal dunia. Nah, kasus demam berdarah di tahun 2020 ini meningkat dibandingkan pada tahun 2019. Karena pada tahun 2019, dari awal bulan Januari hingga akhir Desember hanya terdapat 202 kasus saja. Sedangkan pada tahun 2020 hingga awal Juni sudah mencapai 209 penderita. Nah, lonjakan tertinggi kasus demam berdarah di Kabupaten Banyumas terjadi pada bulan Februari dan Maret. Wilayah-wilayah dengan kasus tertinggi diantaranya yakni Kecamatan Wangon, Jatilawang, dan di Purwokerto Timur. Kelompok kami mengambil salah satu tema tentang demam berdarah karena kami berpikir bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, otomatis sosialisasi-sosialisasi dan penyuluhan itu lebih banyak difokuskan e, dengan tema COVID-19 atau biasanya tentang bagaimana cara pencegahan penularan COVID-19, kemudian cara-cara pemutusan mata rantai COVID-19, dan yang terbaru sekarang karena era new normal, jadi mungkin penyuluhan itu banyak tentang pedoman new normal saat di luar rumah, saat di dalam rumah, atau bahkan pedoman new normal saat berada di tempat-tempat umum. Nah, karena di Kabupaten Banyumas sendiri kasus demam berdarah juga cukup lumayan ya Bapak Ibu, sehingga kami berpikir untuk mengambil tema tentang demam berdarah. Nah, selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan demam berdarah? Jadi, demam berdarah merupakan infeksi yang disebabkan oleh virus Dengue. Nah, Dengue sendiri merupakan virus penyakit yang ditularkan dari nyamuk spesies Aedes. Nyamuk yang paling cepat berkembang di dunia dan telah menyebabkan hampir 390 juta orang terinfeksi setiap tahunnya. Nah, nyamuk jenis Aedes sendiri itu ada Aedes albopictus dan Aedes aegypti. Nyamuk Aedes menggigit pada siang hari dengan waktu efektif 2 jam setelah matahari terbit. Kemudian rentang waktu nyamuk Aedes menggigit adalah sekitar pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Jadi tidak semua nyamuk yang menggigit tubuh kita itu dapat menyebabkan demam berdarah ya Bapak Ibu. Nyamuk yang dapat menyebabkan demam berdarah jika di dalam tubuh nyamuk itu terdapat virus Dengue. Nah, setelah tergigit nyamuk itu antara 3-14 hari kemudian atau biasanya 4-7 hari, penderita akan mulai menunjukkan gejala atau tanda-tanda terkena demam berdarah. Nah, tanda atau gejala tersebut antara lain bintik-bintik merah pada kulit, kemudian suhu badan lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian si penderita akan merasa badannya terasa lemah, lesu, dan gelisah, ujung tangan dan kaki dingin berkeringat, kemudian merasakan nyeri pada ulu hati hingga muntah, dan dapat pula disertai pendarahan seperti mimisan dan buang air besar bercampur darah, serta turunnya jumlah trombosit hingga 100.000 per milimeter kubik. Nah, jika di dalam anggota keluarga kita atau ada orang-orang di sekitar kita yang mengalami tanda dan gejala tersebut, sebaiknya harus dibawa ke dokter atau rumah sakit atau pelayanan kesehatan terdekat. Untuk pengendalian demam berdarah dapat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk secara rutin. Mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah terbiasa melakukan
pemberantasan sarang nyamuk atau PSN di rumah masing-masing secara rutin, biasanya 1 minggu sekali. Minggu lalu juga di Kabupaten Banyumas dilaksanakan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak di berbagai wilayah. Nah, pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah sendiri dapat dilakukan dengan cara 3M+. M yang pertama, menguras bak mandi dan tempat-tempat penampungan air, kemudian menutup rapat tempat penampungan air, dan mengubur dan menyingkirkan barang bekas yang dapat menampung air. Jadi, kenapa sih tempat penampungan air itu sangat penting diperhatikan? Karena nyamuk demam berdarah sendiri, dia habitatnya suka pada air yang bersih. Jadi, di mana ada air bersih, nyamuk demam berdarah itu bisa berkembang biak di situ. Jika dia menetaskan telurnya di situ, kemudian si tempat penampungan air ini tidak pernah dikuras. Nah, nanti si nyamuk akan bertelur di situ hingga dia menetaskan telurnya dan menjadi nyamuk dewasa. Sehingga perlu rutin dilakukan pengurasan pada bak atau tempat penampungan air. Kemudian untuk plus yang dimaksud adalah yang pertama memelihara ikan cupang atau ikan pemakan jentik nyamuk. Kemudian menaburkan bubuk abate pada kolam atau tempat penampungan air, menggunakan obat nyamuk, menggunakan krim pencegah gigitan nyamuk, melakukan pemasangan kawat kasa di ventilasi dengan tujuan agar nyamuk-nyamuk tidak dapat masuk ke dalam rumah. Selanjutnya, tidak atau menghindari menggantungkan pakaian. Nah, ini penting juga diperhatikan karena jika kita terlalu banyak menggantung pakaian, maka nyamuk-nyamuk akan senang bersarang di sana. Sehingga jika kita baru bepergian, lebih baik jika pakaian-pakaian tersebut ini langsung dicuci. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, kan sudah ada anjuran bahwa jika kita telah bepergian, kemudian sampai rumah kan kita harus mandi, kemudian segala pakaiannya itu semua pakaiannya harus dicuci. Dan yang terakhir, ada memasang kelambu di tempat tidur. Nah, kiranya hanya itu saja yang kelompok kami dapat sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Di sini kami hanya ingin mengingatkan saja ya Bapak Ibu, agar lingkungan kita terhindar dari adanya nyamuk demam berdarah dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.